Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Qasam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Maluku adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kota provinsi ini terletak di kota Ambon, yang juga merupakan kota terbesar di provinsi ini. Provinsi ini meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Seram di bagian utara, Samudra Hindia dan Laut Arafura di bagian selatan, Pulau Papua di bagian timur, dan Pulau Sulawesi di bagian barat. Provinsi Maluku berada di urutan ke-28 provinsi menurut jumlah penduduk di Indonesia. Pada akhir tahun 2023, populasi Provinsi Maluku berjumlah 1.911.943 jiwa. Dan di video ini kita akan bahas salah satu kerajaan tertua dan sering dilupakan di Maluku. Kerajaan Loloda dalam teks sumber sejarah yang terbatas, disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan besar di Maluku Utara, sezaman dengan 4 aliansi kerajaan Islam yang berkembang menjadi kesultanan yakni, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Namun dibanding keempat kekuasaan Islam itu, Loloda tidak diketahui perkembangannya, bahkan disebut runtuh pada awal abad 20 dan hilang dalam catatan sejarah perkembangan kekuasaan Islam. Dalam berbagai catatan sejarah, disebutkan bahwa Loloda adalah sebuah nama kerajaan di wilayah Maluku Utara, terletak di sebuah tanjung di Pulau Halmahera bagian barat dan bagian utara. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan yang sudah berdiri sejak abad 13, sebagai bekas kerajaan pertama, tertua, dan terbesar di kawasan laut dan kepulauan Maluku bagian utara. Dalam beberapa sumber asing dan lokal, setelah abad 17, kerajaan ini sudah hilang, sehingga sudah sangat jarang disebut-sebut dalam banyak referensi sejarah. Loloda adalah sebuah wilayah kerajaan yang mengakui kekuasaan Ternate sebagai wilayah pusat. Dengan demikian, Loloda adalah wilayah taklukan atau wilayah vasal dari Ternate. Pada masa lalu Loloda dianggap kerajaan yang cukup kuat. Namun menurut Galvao, Loloda adalah sebuah desa kecil yang kacau dan masa lalunya hanya tinggal kenangan. Pada tahun 1686, Belanda menyebut Loloda sebagai desa yang terletak di tepi sungai dengan air payau. Loloda merupakan kampung Muslim. Di sana raja dan ibunya tinggal dan 5 desa Alifuru yang terletak di pedalaman Loloda. Meskipun pernah dikenal sebagai kerajaan Islam, namun Loloda tidak terkonfigurasi ke dalam motir Staten Verbond atau Persekutuan Raja-Raja Maluku, dan tidak pernah terdengar sebagai kerajaan Islam dengan raja yang bergelar sultan. Kerajaan ini dianggap hilang tak berbekas pada sekitar tahun 1900-an, akibat kalah bersaing dengan pihak kolonial. Tahun 1908, ketika terjadi perang dengan Belanda, Loloda mengalami kekalahan. Dalam urutan berdirinya kerajaan-kerajaan Maluku, Jailolo dipandang sebagai kerajaan tertua, walaupun diakui sebagai kerajaan tertua oleh kerajaan-kerajaan Maluku lainnya. Tidak dapat dipastikan kapan kerajaan ini didirikan. Hal yang dapat dicatat hanyalah peristiwa kesejarahan bahwa pada masa awal ada seorang raja perempuannya yang kawin dengan Raja Loloda, sebuah kerajaan di bagian utara Pulau Halmahera yang mungkin merupakan kerajaan yang lebih tua dari Jailolo. Menurut cerita rakyat di daerah ini, perkawinan antara Ratu Jailolo dengan Raja Loloda merupakan perkawinan politik untuk memberikan akses kepada Jailolo untuk menguasai seluruh Halmahera. Politik Jailolo berhasil, sebab sebelum tahun 1250, teritorial kerajaan Jailolo telah meliputi hampir seluruh Halmahera, termasuk Loloda. Sumber Nagara Kartagama mengungkapkan bahwa ketika Jailolo terbentuk sebagai kerajaan, wilayahnya belum mencakup Halmahera Utara bagian barat, karena di sana terdapat kerajaan Loloda. Loloda terlihat mampu melepaskan diri dari kekuasaan Jailolo.
Ketika berlangsung pertemuan Moti pada abad 14, Raja Loloda berikhtiar untuk menghadiri pertemuan tersebut, tetapi terhalang oleh angin ribut, yang menyebabkannya mendarat di Dufa-Dufa, Ternate. Kerajaan Loloda runtuh akibat Perang Loloda tahun 1908. Faktor persaingan dengan pihak kolonial dalam hal ini Portugis dan Belanda, menyebabkan kekuasaan Loloda semakin memudar dan hilang, dan dalam sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Moti, tentang konfigurasi pemimpin-pemimpin kerajaan di Maluku, yaitu Motir Staten Verbond. Kerajaan Loloda tidak dimasukkan dalam konfigurasi tersebut. Raja Loloda adalah seorang yang miskin, karena daerahnya tidak ditumbuhi tanaman rempah-rempah. Ia tidak memiliki budak, dan permaisurinya melakukan semua pekerjaan rumah seorang diri, seperti memasak makanan untuk raja dan anak-anak, menyuci pakaian, dan mengambil kayu bakar di hutan. Apabila persediaan pangan menipis, sang raja sendiri yang pergi menebang pohon sagu dan mengolahnya untuk memperoleh tepung sagu. Ia juga melaut memancing ikan, masuk hutan berburu, dan melakukan pekerjaan lain yang lazim dilakukan rakyat biasa. Ibu kota kerajaan Loloda dihuni pemukim Muslim, dan orang-orang Alifuru mendiami daerah pedalaman sekitar beberapa kilometer dari ibu kota. Kerajaan Loloda hanya mempunyai 16 tenaga tempur laki-laki dari golongan Islam, dan sekitar 60 tenaga tempur Alifuru. Walaupun demikian, karena warisan historis, Loloda selalu menempati tempat khusus dalam upacara para Raja Maluku dan berhak menyandang gelar Kolano. Karena berasal dari keturunan telur naga, Raja Loloda memperoleh kedudukan dan martabat yang setara dengan Raja-Raja Maluku yang berasal dari kerajaan-kerajaan besar seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Ketika bangsa Eropa tiba di Maluku pada permulaan abad 16, kerajaan Loloda sudah tidak berperan dan tidak berpengaruh lagi lantaran dianeksasi Ternate. Walaupun demikian, hingga 1662, kerajaan yang berpenduduk sekitar 200 jiwa ini, sebagiannya adalah orang-orang Galela, masih dibiarkan Ternate berfungsi di bawah kekuasaannya, dan Raja Loloda masih diperkenankan menggunakan gelar Kolano. Penelitian arkeologi menemukan bahwa kerajaan Loloda adalah kerajaan di wilayah daerah aliran Sungai Loloda atau Soasio. Lokasinya adalah di situs yang disebut masyarakat sebagai Soasio Lama. Hasil survei arkeologi menemukan adanya indikasi permukiman, dan juga sebagai pusat kerajaan Loloda. Temuan struktur batu dan lanskap tanah rata yang ditinggikan, teridentifikasi sebagai bekas kedaton. Selain itu dukungan sebaran artefaktual yang terkonsentrasi di areal itu menguatkan bukti adanya aktivitas yang terpusat di lokasi tersebut. Selain itu, dari sebaran artefaktual dan daya dukung lingkungan dan sumber air, tampaknya lokasi situs menunjukkan situs permukiman yang cukup berkembang. Setidaknya sejak abad 16 sampai 17. Dukungan kronologi keramik dari periode abad 16 sampai 17 menguatkan adanya aktivitas pertukaran dan perdagangan pada periode itu. Selanjutnya pada kurun waktu abad 19 sampai 20. Wilayah tersebut dikuasai oleh kolonial Belanda. Bukti kronologi keramik yang dominan dari abad 19 sampai 20, terutama keramik Eropa menjadi indikasi kuat periode kolonialisasi di wilayah Loloda. Selain dukungan catatan-catatan sejarah menyebut bahwa kerajaan Loloda sejak abad 19 sampai 20 runtuh akibat kalah dan dikuasai Eropa. Berdasarkan tradisi tutur, sejak dikuasai kolonial, saat itu penduduk Soasio Lama berdiaspora ke wilayah atau ke daerah lain, mencari daerah aman atau mencari penghidupan yang baru. Tradisi tutur juga menyebutkan bahwa penduduk Loloda sekarang, baik yang menempati desa-desa di wilayah kecamatan Loloda sekarang, ataupun di wilayah Loloda Utara dan Loloda Kepulauan, asal-muasalnya berasal dari kampung Soasio Lama, yang dulu merupakan pusat kerajaan Loloda. Pada masa mendatang, diperlukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam lagi, untuk mempelajari dinamika sosial, ekonomi dan agama masyarakat kerajaan Loloda,
yang berhubungan dengan kontak budaya masyarakat lokal Loloda dengan pihak kolonial. Juga topik dan isu berkaitan dengan periode kontak dan perubahan masa Islam prakolonial ke masa pendudukan kolonial. Metode ekskavasi dan analisis multidisiplin masih diperlukan untuk mengetahui berbagai perubahan sosial budaya sejak prakolonial hingga berbagai bentuk perubahan setelah dalam penguasaan kolonial. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai kerajaan Loloda ini guys, bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.